Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai kurikulum-kurikulum yang sudah pernah ditetapkan di Indonesia tahun 1975 sampai 2004. Dari kurikulum-kurikulum tersebut nanti akan dijabarkan bagaimana mestinya oleh teman-teman saya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri personil dari kelompok kami. Yang pertama, Siti Noryani, Ristiana Sukma Ariyanti, Eka Umi Oktaviani, Hendro Tri Saputro, dan Desna Nur Mulyawati. Maka kita langsung mulai saja dengan pembahasan kurikulum tahun 1975 yang nantinya akan dibahas oleh Siti Noryani. Kepada saudara Siti, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Kurikulum Bahasa Indonesia tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidik lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum. Kemudian, pada saat lahirnya kurikulum 1975, kita saksikan perubahan rumusan kurikulum di Indonesia yang kurang terpengaruh pergolakan politik. TIU, Tujuan Instruksional Khusus TIK. Materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kemudian kurikulum Bahasa Indonesia 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa yang ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar aktif atau CBSA. Konsep ini dinilai bagus, teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Namun sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi belajar mengajar, model berceramah akhiran dari penolakan CBSA. Terima kasih Mbak Risti atas penjelasannya tentang kurikulum 1984. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1994 dan suplemen dari kurikulum 1999. Nah, di sini kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun sayang, perpaduan antara dua tujuan dan proses belum berhasil. Jadi sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Nah, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan daerah, serta lain-lain. Baik, untuk saudara Hendro mungkin bisa melanjutkan penjelasan kita. Dipersilahkan untuk saudara Hendro. Baik, di sini saya akan menerangkan kurikulum Bahasa Indonesia 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan
berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai. 2. Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan. Oke, selanjutnya, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pembelajaran disusun dan dibagi menjadi aspek dari mata pembelajaran tersebut. Penyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pembelajaran pada setiap level. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa setiap siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Terima kasih. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin nanti bisa tanya aja ya di link di komen di bawah tentang hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi terima kasih telah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.